Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai observasi pap smear pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Puspita Wulandari, NIM 2230105, kelas 2C S1 Keperawatan. Kalian tahu nggak apa itu pap smear? Pap smear adalah prosedur pemeriksaan pada leher rahim atau serviks untuk mendeteksi ada tidaknya sel-sel abnormal yang beresiko menyebabkan kanker serviks. Prosedur pap smear ini dilakukan oleh dokter ginekologi menggunakan alat bernama spekulum yang berbentuk seperti moncong bebek. Spekulum ini akan memudahkan dokter untuk membuka leher rahim sehingga sampel serviks lebih mudah untuk mereka ambil. Pap smear ini sangat penting untuk deteksi dini kanker serviks, salah satu jenis kanker yang paling umum pada wanita. Jika kanker serviks dideteksi pada tahap awal, tingkat kesembuhan dan prognosisnya sangat baik. Lalu, tujuan dan manfaat dari pap smear itu sendiri adalah mendeteksi perubahan pada sel serviks yang mengindikasikan kanker bisa berkembang di kemudian hari. Mendeteksi sel-sel abnormal sejak dini adalah langkah pencegahan utama perkembangan kanker serviks. Indikasi dari pap smear yaitu seseorang wanita yang dianjurkan untuk melakukan pap smear saat berusia 21 tahun sampai 65 tahun. Setelah menginjak 30 tahun, tes ini bisa dipertimbangkan setiap 5 tahun sekali. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum prosedur, yang pertama, tidak berhubungan seks atau menggunakan pelumas. Lalu yang kedua, tidak menggunakan semprotan atau bedak di dekat vagina. Yang ketiga, tidak memasukkan apapun ke dalam vagina termasuk tampon, obat-obatan, krim, dan supositoria. Lalu yang terakhir, jangan membilas vagina dengan air, cuka, ataupun cairan lain. Prosedur dari pap smear itu sendiri, yang pertama mengganti pakaian dengan pakaian khusus, yang kedua berbaring di atas meja periksa, yang ketiga pembukaan vagina, keempat pengambilan sampel, dan yang terakhir pemeriksaan di laboratorium. Lalu seperti inilah tindakan pemeriksaan pap smear. Seorang wanita diminta untuk memposisikan litotomi. Lalu dokter akan masukkan spekulum dan mengambil cairan yang ada di serviks. Nah, hasil pap smear itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama normal dan tidak normal. Bila hasilnya normal, itu berarti tidak ada tanda-tanda penyakit dan pasien tidak membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu untuk hasil pap smear yang jenis serviks abnormal itu, yang pertama ada sel squamosa atipikal, yang kedua sel kelenjar atipikal, yang ketiga lesi intraepitikal squamosa tingkat rendah, yang keempat lesi intraepitikal squamosa tingkat tinggi, yang kelima sel kanker serviks atau karsinoma sel squamosa atau adenokarsinoma. Dan yang terakhir, ada juga efek samping dan komplikasinya pada pemeriksaan pap smear. Yang pertama, terjadinya kram ringan selama prosedur berlangsung. Yang kedua, terjadi reaksi alergi terhadap perlengkapan yang digunakan oleh profesional medis selama tes seperti sarung tangan ataupun handscoon, serta alat-alat medis lainnya. Lalu yang terakhir, ada gatal atau rasa terbakar di vagina atau vulva selama atau setelah tes. Dan ini adalah sumber-sumber yang saya dapat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.